apabila manusia meninggal, hanya ada 3 yang bermanfaat walaupun kita sudah ada di kuburan: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang bisa mendoakan. 3 itu. Jadi kalau kita sudah meninggal dunia, tetap pahalanya akan mengalir ketika ada sedekah jariah, ada ilmu yang bermanfaat, ada anak saleh yang mendoakan. Itu saja. Idza matal insan inqata amaluh, putus amalnya semua. Begitu meninggal, tidak bisa lagi zikir, tidak bisa lagi datang ke masjid, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi mencari ilmu. Makanya mumpung hidup, rajin nanam amal jariah, rajin nanam amal soleh, rajin mendidik anak dan didoakan anaknya itu. Jadi tidak cukup berjuang ditempatkan di sekolah yang mahal, didik dan didoakan, karena da'watul walid mustajab, doanya orang tua itu diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan putra putri, cucu, keturunan ustadz hasanah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dapat rahmat, dapat ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ustadzun hasanah itu meninggal, itu musibah besar kata Rasulullah. Musibah besar. Mautul alim musibatun la tujbar, sulmatun la tusaddu. Jadi meninggalnya seorang kiai, seorang ustazah itu kata Rasulullah musibah besar, tidak bisa ditutup dengan apapun. Bagaikan di malam hari bintang padam, kita akan dalam keadaan gelap gulita. Makanya dikatakan musibah besar. Sehingga kata Rasulullah, malam yahzan bi mautil alim fahuwa munafikun. Siapa yang tidak sedih dengan meninggalnya seorang ustaz, seorang ustazah, seorang kiai, munafik dia kata Rasulullah. Munafik sampai diulangi 3 kali. Begitu pentingnya kiai, begitu pentingnya ustazah, begitu pentingnya ustaz yang menyebarkan agama. Begitu kata Rasulullah. Sebab seorang kiai bukan sekedar seperti apa ilmunya. Mungkin ada satu kata yang tidak bisa digantikan oleh kiai-kiai yang lain. Makanya dikatakan musibah besar. Mungkin ada satu kata yang diingat oleh jamaah lalu menjadi sebab jamaah mendapatkan hidayah Allah yang tidak didapatkan di ustaz yang lainnya. Makanya sedihnya bagaimana? Doakan biar dapat ampunan, biar senang dalam surganya Allah. Terus gimana? Ingat-ingat pesannya, ingat-ingat nasihatnya. Untuk diamalkan. Nah, ustadzun hasanah itu kan banyak memberikan nasihat, pengajian. Kita sedih beliau pergi meninggalkan kita. Doakan dan ingat pesannya.
ingat pesannya, terus amalkan, biar guru kita juga mendapat apa? Amal jariah, dapat pahala. Jadi kata Rasulullah, mautu qabilatin aisar min mautil alim. Satu suku yang begitu banyak orangnya itu lebih ringan di hadapan Allah daripada meninggalnya satu orang kiai, satu orang ustaz, satu orang ustazah. Besar kata Rasulullah, musibah besar. Jamarahumullah. Hasan al-Basri mengatakan, laulal ilmu lahalakan nasu kal baim. Andai kata tidak ada ilmunya ulama, kita ini akan seperti binatang. Kenapa? Enggak ada yang membimbing akhlaknya, tidak ada yang membimbing imannya, tidak ada yang membimbing ibadahnya, nanti liar hidup kita. Itulah sebabnya makanya dikatakan musibah yang besar. Ibu-ibu rahimakumullah, mumpung masih ada ustadz-ustadz yang masih hidup, ada ustadz-ustadz yang masih hidup, ada ulama yang masih hidup, dekat-dekatlah dengan ulama. Itu rahmat yang besar. Dekat dengan ulama, rahmat yang besar. Doakan guru-gurunya biar sehat, biar mendapatkan ilmu dari sang guru, sehingga kita bahagia bukan hanya di dunia, tapi bahagia dunia akhirat. Itu yang kita harapkan. Jadi kata Rasulullah, khudhul ilma qabla ayyudhaba. Ambil ilmu dari seorang ustadz, ambil ilmu dari seorang ustazah, ambil ilmu dari seorang ulama sebelum hilang, sebelum meninggal, mumpung masih hidup. Jangan malas-malas ngaji. Begitu dipanggil, kita tidak bisa mendapatkan lagi. Lalu sahabat bertanya, wa kaifa yadhhabul ilmu ya Nabi Allah? Bagaimana ilmu bisa hilang ya Nabi Allah? Inna dhahabal ilmi ayyadhhaba hamalatuhu. Hilangnya ilmu itu karena perginya yang membawa ilmu, wafat dia. Makanya waktu masih hidup rajin mengambil ilmu. Ada tausiah, jangan asik ngobrol sendiri, dengarkan dengan cermat, jangan nanti salah faham karena tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Alaikum bil ilmi, kata Ibnu Mas'ud, hendaklah kalian itu sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Qabla ayyuqbada, sebelum yang punya ilmu itu diangkat. Wa qabatuhu dhahabu ahlihi, diangkatnya ilmu itu, yang punya ilmu diambil oleh Allah, dia meninggal.
mumpung masih hidup, manfaatkan dengan baik. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah memberikan informasi kepada kita, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidu biqabdil ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu dari seorang hamba. Ibu dapat ilmu, tetap dapat ilmu. Cara sholatnya tahu, akhlaknya tahu, dapat dari ulama. Cara bermasyarakat tahu, dapat dari kiai dan seterusnya, dari ustadz-ustadz kita. Jadi tidak langsung ilmunya dicabut. Walakin biqabdi yaqbidu biqabdil ulama. Tapi ulamanya yang dicabut, dipanggil oleh Allah, tidak bisa lagi memberikan ilmunya. Nah, disitulah ibu tetap pintar ngaji, tapi begitu ustazahnya dipanggil, begitu ustaznya dipanggil, begitu kiainya dipanggil, tidak lagi dapat dari itu, karena beliau sudah senang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak mendapatkan lagi karena sudah dipanggil. Nanti dampaknya apa kata Rasulullah? Idza lam yabqa alimun, kalau sudah kiai enggak ada, ulama tidak ada, ustadz tidak ada, satu-satu dipanggil. Ittakhadhan nasu ru'usa'a juhalan. Manusia nanti akan mengangkat pemimpin yang bodoh, nggak ngerti agama. Kenapa? Kiainya sudah nggak ada, ustadznya nggak ada, ustadznya tidak ada. Masyarakat bingung. Mintalah kepada pemimpin fatwa, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Sang penguasa nanti akan memberikan nasihat, akan memberikan fatwa tanpa ilmu. Fa'adallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Itulah makanya kalau tidak ada ilmunya ulama, tidak ada ulama kal bahaim, seperti binatang nanti. Karena penguasanya memberikan nasihat, tidak disertakan ilmu. Makanya Imam Khalil bin Ahmad, perkataannya dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Di antara manusia yang terdiri dari 4 golongan, di antaranya adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri fahuwa alimun fattabi'uhu. Kata Syekh Khalil bin Ahmad di dalam Ihya Ulumuddin, ada manusia yang mengetahui, tahu ilmunya Allah, dan mengetahui bahwa dirinya mengetahui. Nah, seperti Ustaz Hasanah, dia punya ilmu, tahu, dan dia mengetahui punya ilmu sehingga diajarkan dan dia amalkan. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Fahuwa alimun, itu orang alim, orang yang berilmu. Fattabi'uhu, ikuti dia, ikuti. Sekarang sudah tidak ada, bagaimana? Ingat-ingat nasihatnya untuk kita amalkan. Beliau almarhumah itu terus mendapatkan aliran pahala. Ingat-ingat, doakan, ingat-ingat, doakan, amalkan. Saya enggak terus
pahala untuk almarhumah mengalir. Siapa yang mau mendoakan kalau bukan jamaahnya? Orang yang tidak kenal belum tentu. Nah, ibu-ibu yang ngaji, yang mendoakan, kenapa? Kita dapat ilmunya. Kita dapat ilmunya. Mudah-mudahan doa-doa beliau itu yang baik-baik untuk kita diijabah oleh Allah, lalu kita bahagia dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, kalau mendoakan guru itu kalau sudah meninggal, jangan ingkana muhsinan, jika dia baik, kalau sudah baik kok. Ingkanat muhsinatan, jika dia baik, fazid fi ihsani, tambahlah kebaikannya. Enggak usah begitu. Mantapkan dalam hati, almarhumah ini orang baik. Ya Allah, guruku orang baik, berikan rahmatmu, berikan ridhamu. Jangan Allahumma ingkana muhsinatan fazid fi ihsaniha. Itu murid enggak sopan tuh. Ya. Atau mungkin baca kan enggak ngerti. Doanya hafal, ikut kok guru, jika kalau baik ya guru ya pasti baik. Pernah dengar Bu? Allahumma ingkana muhsinatan fazid fi ihsaniha. Bukan begitu doanya untuk guru, berarti nggak yakin guru yang baik. Ya Allah, ampuni dosa guruku, kucurkan rahmatmu kepadanya. Jangan jika-jika. Itu salah satu. Nah, kalau yang lain dia terserah. Tapi kalau guru tuh nggak sopan tuh mendoakan guru seperti itu. Yakin bahwa guru kita itu baik. Insya Allah, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada akan aku jawab. Mesti yakin bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ketika menghadapi musibah yang besar itu lalu dihadapi dengan kesabaran, ingat semua ujian akan ada imbalannya surga ketika dihadapi dengan kesabaran. Sawabuhu al-jannah. Nah, di sini mudah-mudahan keluarga Ustadz Hasanah senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan, dan terus meningkatkan amal ibadah, menyempurnakan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan dan mudah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saya mungkin tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan yang sedikit mendatangkan manfaat dalam kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang paling penting diingat-ingat, hormati guru, hormati kiai, hormati ustaz, hormati ustadzah sejak hidup sampai meninggal dunia. Dengan cara apa? Satu, doakan. Dua, dengarkan pesan-pesannya, nasihatnya, dan amalkan dalam kesehariannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam hidayah Allah, berada dalam rahmat Allah, nanti bahagia dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa simatulaha wa silha bil ma'i wa salil barad wa naqqiha min al-khataaya kama yunqqa sabil abdul nadas wa abdilaha daran khayran min dariha wa ahlan khayran min ahliha wa zawjan khayran min zawjiha wa qiha min min adzabin nar. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami, ampuni dosa-dosa guru kami, ampuni dosa sahabat dan kerabat kami, ampuni dosa keluarga kami, wabil khusus Ustaz Hasanah, ampuni dosanya ya Allah, kucurkan rahmat-Mu, berikan ridha-Mu, bahagia dalam surga-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.